Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini yaitu 3.18 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, 4.18 menyipulasikan tata cara penyelenggaraan jenazah. Bagi setiap muslim yang masih hidup, apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia, maka memiliki tanggung jawab untuk merawat jenazah muslim tersebut dan hukumnya yaitu fardu kifayah. Yang artinya jika sebagian muslim dalam suatu daerah ada yang sudah mengerjakan, maka penduduk tersebut sudah tidak berdosa. Dan sebaliknya, apabila satu daerah sama sekali tidak ada yang mau merawat jenazah tersebut, maka semua penduduk itu berdosa, khususnya yang berdekatan dengan rumah si jenazah. Kewajiban yang harus dikerjakan terhadap jenazah ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian itu tidak mengenal umur, tidak mengenal kesehatan, mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang tua, mau yang muda. Apabila sudah waktunya mati ya mati. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Pembahasan yang pertama tentang perawatan jenazah. Yang pertama, pastikan jenazah benar-benar meninggal dunia. Bisa dites dengan meraba denyut nadinya, apakah masih ada ataukah sudah tidak ada. Yang kedua, pejamkan matanya dan mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa si jenazah. Yang ketiga, letakkan tangan jenazah seperti orang yang akan sholat dan luruskan kakinya. Yang keempat, tutup seluruh badan jenazah dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya oleh orang lain. 5. Bawa ke tempat yang aman. Biasanya jenazah diletakkan di ruangan yang luas. Keenam, letakkan membujur ke arah kiblat. 7. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayit. 8. Diberi pewangi ruangan. 9. Jenazah lalu siap untuk dimandikan. Sekarang memandikan jenazah. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum memandikan jenazah. Yaitu yang pertama, siapkan tempat yang layak. Ruangan tempat memandikan hendaknya terjaga dari penglihatan orang yang lalu lalang dan merupakan tempat yang memberikan kehormatan bagi jenazah. Biasanya kan kalau memandikan jenazah suka ada tenda-tenda penghalang. Kedua, siapkan peralatan atau perlengkapannya. Biasanya antara lain tempat atau alas memandikan jenazah, wadah dan air secukupnya, sabun atau pembersih, kapur barus, air mawar, daun bidara, dan wewangian. Yang ketiga, orang yang berhak memandikan adalah muhrim si mayit, seperti orang tua, suami atau istri, anak, kerabat, atau orang lain yang berjenis kelamin sama dengan si mayit.
Keempat, hendaknya mendahulukan anggota-anggota wudhu dan anggota badan bagian kanan pada waktu mulai menyiramkan air. Memandikan jenazah juga disunahkan 3 kali atau lebih. Yang berhak memandikan jenazah, yang pertama suami atau istri dari muhrimnya. Kedua, orang Islam laki-laki atau perempuan yang menguasai tata cara memandikan jenazah dan dapat dipercaya. Dalam artian orang ini bisa benar-benar paham tentang tata cara memandikan jenazah dan juga menjaga kerahasiaan yang ada pada si jenazah. Ketiga, berjenis kelamin sama dengan jenazah. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang terlindungi dari panas matahari, hujan, atau pandangan orang lain. Tadi sudah dibahas dengan menggunakan penutup ya, atau tenda-tenda penghalang agar tidak terlihat oleh banyak orang. Kedua, memulai dengan membacakan basmalah, bismillahirrohmanirrohim. 3, jenazah diberi pakaian mandi. Biasanya menggunakan kain ya, agar auratnya tertutup. Ya, bisa menggunakan kain ataupun sarung. Keempat, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan si jenazah dengan sopan dan lemah lembut. 5, jenazah diangkat agak didudukan, kemudian perutnya diurut agar kotoran yang masih ada di perutnya bisa terbuang. Bersihkan juga dari mulutnya, hidungnya, dan juga telinganya, tentunya dengan sopan dan lemah lembut. Selanjutnya, menyiramkan air sampai merata dari atas kepala sampai kaki dan diwudukan. Kemudian dikeringkan dengan kain atau handuk. Sekarang mengkafani jenazah. Kain kafan 3 helai untuk laki-laki dan 5 helai untuk perempuan dan sesuai dengan ukuran panjang badan serta beberapa utas tali. Yang kedua, kapas secukupnya. Biasanya kapasnya menggunakan kapas-kapas yang besar ya, meteran. Yang ketiga, bubuk cendana. Yang keempat, minyak wangi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan untuk mengkafani jenazah paling sedikit 1 helai yang dapat dipergunakan untuk menutupi seluruh tubuh jenazah. Namun apabila ada disunahkan bagi laki-laki itu sebanyak 3 lembar. Sebagian ulama berpendapat bahwa 3 lembar itu terdiri dari ijar, kain untuk alas mandi, dan 2 lapis yang menutupi seluruh tubuhnya. Yang kedua, cara memakaikan kain kafan untuk jenazah ialah kain kafan atau dihamparkan sehelai-sehelai dan ditaburkan pengharum seperti kapur barus dan sebagainya di tiap-tiap lapis itu. Jenazah kemudian diletakkan di atas hamparan kain tersebut. Kedua tangannya diletakkan di atas dadanya dan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Ketiga, adapun untuk jenazah perempuan disunahkan menggunakan 5 lembar kain kafan, yaitu kain basahan atau kain alas, baju tutup kepala,
cadar, dan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Di antara beberapa helai kain atau lapisan kain diberi harum-haruman. Cara memakaikannya yaitu mula-mula dihamparkan kain untuk membungkus jenazah. Setelah itu jenazah diletakkan di atasnya setelah kain tersebut diberi harum-haruman. Kemudian jenazah dipakaikan kain basahan atau kain alas, baju, tutup kepala, dan cadar yang masing-masing diberi harum-haruman. Selanjutnya jenazah dibungkus seluruh tubuhnya dengan kain pembungkus atau kain kafan. Tata cara menyolatkan jenazah. Posisi kepala jenazah berada di sebelah kanan. Imam menghadap ke kepala jenazah apabila jenazah tersebut laki-laki dan menghadap ke arah perut jika jenazah itu perempuan. Kedua, syarat orang yang dapat melaksanakan sholat jenazah yaitu diantaranya menutup aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, bersih badan, pakaian dari najis, kemudian menghadap kiblat. Yang ketiga, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Keempat, letak jenazah berada di depan orang yang menyolatkan. 5. Rukun sholat jenazah diantaranya niat, berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, kemudian mendoakan jenazah. Tadi ada yang kelewat, syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan. Yang pertama, jenazah itu harus muslim atau muslimah. Yang kedua, jenazah itu bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama. Hadis Rasulullah SAW menyatakan yang artinya dari Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan terhadap orang-orang yang gugur dalam perang Uhud supaya dikuburkan dengan darah mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ketiga, badan atau anggota badannya masih ada walaupun hanya sebagian yang tertinggal. Ini khusus apabila karena kecelakaan, bisa karena kecelakaan pesawat atau yang lainnya, atau anggota tubuhnya yang hilang. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hukum Islam, tentang hukum Islam pengurusan jenazah. Ini baru bagian 1 ya. Bagian 2 insya Allah akan dibahas minggu depan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.